Halo semuanya guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys ya. Di video saya kali ini kembali lagi saya menemani hari Sabtu kalian dengan video horor. Di video saya kali ini saya akan membahas hal-hal atau tempat-tempat yang terbengkalai guys. Terbengkalai. Setelah kemarin seminggu yang lalu kita membahas tak school ada di Tiongkok, sekarang kita kembali lagi ke Indonesia. Tepatnya ada di Bandung guys. Kita akan membahas goa Jepang yang ada di Bandung. Jadi saya sudah dapat sejarah dari goa Jepang di Bandung ini ya guys ya. Jadi kita langsung saja membacakannya. Seperti biasa, informasi atau sejarah ini saya dapatkan dari netralnews.com guys. Oke, kita langsung saja baca. Di Kota Kembang di Bandung terdapat satu tempat yang menjadi objek wisata, tetapi sekaligus penuh dengan misteri. Dari berbagai tulisan dan cerita terdapat sekitar 8 misteri. Namun bagaimana sejarah objek wisata yang menyimpan misteri yang dinamakan Goa Jepang Bandung ini? Kita langsung saja membahas. Goa Jepang Bandung ini terletak di Taman Hutan Insinyur Juanda, Dago Atas, Bandung. Goa Jepang ini dibangun pada tahun 1942. Goa Jepang berada di dalam rimbunnya hutan rakyat dan diresmikan pertama kali di tanggal 23 Agustus 1965 oleh Gubernur Jawa Barat yang bernama Brigjen Purn Masyudi dengan nama Taman Wisata. Jadi dari sini aja kita sudah tahu ya guys ya, bahwa Goa Jepang ini letaknya itu berada di hutan rakyat ya. Jadi menambah keangkeran dari tempat tersebut guys ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Kemudian berganti nama menjadi Taman Hutan Insinyur Haji Juanda setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 14 Januari 1985 guys. Taman hutan ini dibuka untuk umum sebagai lokasi wisata. Lokasi Goa Jepang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Letaknya sekitar 300 meter dari pintu gerbang utama guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian Goa Jepang. Ukuran gua yang cukup besar ditambah dengan lorong-lorong ventilasi udara di beberapa sudut mengakibatkan suasana di dalam gua tidaklah pengap, tetapi agak gelap sekaligus seram. Di Goa Jepang ini terdapat 4 lorong untuk masuk. Konon katanya lorong kedua dan ketiga sebagai lorong jebakan, sekaligus sebagai tempat pertahanan Jepang. Jadi kalian tahu kan guys, ini Goa Jepang ada di Bandung. Berarti goa ini digunakan oleh Jepang sebagai tempat pertahanan guys. Di Goa Jepang tersebut terdapat 4 lorong untuk masuk. Konon katanya di lorong kedua dan ketiga tempat jebakan. Wow, berarti lorong keempatnya itu di mana? Oke, kita lanjut ya guys ya. Untuk kebutuhan penerangan di saat memasuki lorong pertama, kamu bisa menyewa senter. Lembab, gelap, dan dingin adalah kesan awal yang langsung menerpa dan menyergap saat mulai melangkah ke dalam gua yang dibangun pada tahun 1942 silam lalu guys. Selain itu, di sini terdapat beberapa gundukan tanah yang lebih tinggi dari permukaan yang dijadikan sebagai tempat istirahat atau tempat tidur para tentara yang dikenal juga dengan nama tentara
utara dari Nippon. Oke. Setelah melewati persimpangan demi persimpangan, bisa keluar melalui mulut gua yang berukuran lebih besar. Di lorong ini dahulu difungsikan untuk tempat parkir dan keluar masuk kendaraan perang. Dan di dalam gua tersebut terdapat 18 bunker untuk dijadikan tawanan perang. Juga dipakai untuk ruang tembak, ruang pertemuan, ruang dapur, gudang, dan lain-lain guys. Bagian atas gua Jepang ditumbuhi rimbunan pepohonan. Beberapa pohon berumur ratusan tahun memiliki akar yang telah merayap turun ke bawah hingga menembus kerasnya batu cadas di luar dinding gua. Melihat gua Jepang sama saja melihat produk perang yang berlumuran darah manusia guys. Memasuki gua Jepang sama dengan memasuki periode kebrutalan ketika nyawa manusia tidak lagi berharga. Kengerian sudah menunggu di gelap gulitannya gua yang tidak dilengkapi dengan penerangan cahaya lampu. Sebenarnya instalasi listrik sudah dipasang ketika peresmian kedua di tahun 1985. Namun dinginnya suhu udara dalam gua sanggup memadamkan cahaya lampu. Wow. Padahal lampu guys, penerangan yang ada di gua tersebut dia bisa padam gara-gara suhu dingin di dalam gua tersebut. Oke, kita lanjut. Berbekal lampu senter sewaan, setiap lorong gua menjadi saksi bisu tewasnya ratusan Romusa dengan mengenaskan dalam proses membangun gua pertahanan ini selama 3 tahun, dan juga terbunuhnya ratusan prajurit Jepang yang dibantai sekutu akhir 1945 guys. Kelembapan udara yang tinggi menjadikan gua ini berhawa dingin mencekam. Cahaya matahari yang tak mampu menembus ke dalam gua menjadi lantai gua yang berupa tanah malah menyerupai butiran tanah mengeras sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Gua yang tidak sempat selesai ini dimaksudkan menjadi benteng pertahanan militer Jepang teman-teman. Tempat ini cocok dijadikan gudang amunisi dan juga sebagai pos pengintai untuk melihat gerak-gerik musuh dan penduduk di bawah kaki bukit pakar. Jepang keburu kalah dan pembangunan gua ini terhenti begitu saja, ujar Jajak pemandu wisata yang mengantar masuk gua. Guys, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa sejak dibangunnya gua pada tahun 1942 hingga saat ini, meskipun telah menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi warga sekitar atau wisatawan dari kota lainnya, gua ini masih belum sama sekali mengalami renovasi fisik. Hal itu menandakan bahwa kokohnya bangunan tersebut. Guys, pasti kokoh lah ya dalamnya. Dikabarkan banyak sekali korban yang berjatuhan sejak pertama kali tempat ini dibangun. Jepang telah memperkerjakan orang Indonesia tanpa memikirkan kesehatan mereka. Banyak rakyat Indonesia mati di dalam goa Jepang Bandung ini. Banyak orang Indonesia yang meninggal karena pembangunan goa ini akibat perlakuan mereka yang mempekerjakannya secara tidak manusiawi. Konon di tempat ini juga mempunyai cerita mistis yang sangat mengerikan guys. Oke. Ini adalah informasi terakhir atau sejarah terakhir tentang dari gua Jepang ya guys ya. Sampai segini aja saya sudah mulai keringat dingin ini guys ya. Baru pertama kali kayaknya ini saya membahas tentang hal-hal yang horor, tapi ini keringatnya luar biasa. Meskipun tempat ini menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi dan menjadi tempat selfie kalangan muda,
mulai dari pelataran goa hingga ruangan-ruangan yang ada di dalamnya menjadi ruangan penuh misteri karena sering terjadi fenomena goib yang dapat dirasakan beberapa pengunjung, mulai dari suara-suara misterius hingga penampakan hantu yang sangat menakutkan. Oke guys, gimana menurut kalian goa Jepang gitu? Ini saya dapat dari internet, kembali kepada kalian percaya atau tidak. Kalau saya percaya. Oke guys, sampai di sini dulu cerita horor kita, tempat terbengkalai yang sudah keempat ya, keempat cerita horor tempat terbengkalai ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar tempat terbengkalai apa lagi yang akan kita bahas. Kalau kalian suka dengan ceritanya atau kalian merasa ketakutan, kalian bilang apa? Merinding. Oke guys, saya Ruben Kopas Agustin Tamunan. Saya pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena kita upload video setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.